Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Marta Pardosi, NIM 21030691 dari PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari, SPTMP. Saya di sini akan menjelaskan metabolisme air dan mineral dari mata kuliah biokimia. Soal yang pertama, jelaskan 3 kompensasi pada tubuh. Yang pertama itu adalah sistem dapar darah. Sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau sebaliknya. Secara ilmiah, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan darah tetap normal yaitu 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat yaitu 20:1. Selanjutnya, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Proses respirasi ini melibatkan yang pertama, pemasukan O2 dan CO2 di alveoli atau alveolus. Yang selanjutnya, transportasi O2 dari alveolus ke jaringan. Selanjutnya, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Sistem respirasi ditentukan oleh proses difusi udara dan tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk yang pertama ada gas larut dalam plasma, yang kedua O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Selanjutnya transportasi CO2 dalam darah terbentuk yang pertama gas larut dalam plasma, yang kedua asam karbonat larut dalam plasma, yang ketiga ikatan karbamino dengan protein darah termasuk hemoglobin ada 20%. Yang selanjutnya ada garam bikarbonat 70%. Selanjutnya masuk yang ketiga, sistem ekskresi ginjal. Sistem ekskresi ginjal ini mengatur garam bikarbonat dalam darah. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi dengan Na+. Yang kedua ada sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Selanjutnya yang ketiga, membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal yang menggantikan Na+ yang terpakai. Yang selanjutnya masuk ke soal nomor 2 yaitu jelaskan proses metabolisme air pada tubuh ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel itu seperti urin. Fungsi air juga sebagai yang pertama sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Yang kedua sebagai proses membantu pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis yaitu sukrosa. Yang ketiga yaitu sebagai pelumas tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antara tulang. Yang selanjutnya, air membantu pertukaran gas di dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Selanjutnya, air sebagai mengangkut berbagai zat pengangkutan bahan makanan ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3, jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Jadi sumber air pada ternak itu yang pertama air minum dengan memberikan minuman pada ternak sekali sekali apabila merasa kehausan. Yang kedua, air yang terkandung pada makanan di mana air mengandung bahan pada makanan atau konsentrat. Yang ketiga, air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks yang ada di dalam tubuh.
Soal nomor 4, jelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 50% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100% kilokalori energi metabolik adalah, bisa kita lihat pada tabel, terdapat zat makanan yaitu karbohidrat yang memiliki air metabolik oksidasinya sebesar 60 gram. Dan rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dan metabolik per 100 kilokalori sebesar 15. Selanjutnya protein. Air metabolik hasil oksidasinya itu 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilogram dan air metabolisme per 100 kilogram energi metabolisme adalah 10,5. Dan terakhir ada lemak. Yang terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kilokalori serta air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik yaitu 11,1. Jadi cara menghitungnya, jika 10 gram protein itu dikali 4 menghasilkan 40 kilokalori. Selanjutnya 20 gram lemak dikali 9 hasilnya 180 kilokalori. Dan 55 gram karbohidrat dikali 4 menghasilkan 220 kalori. Lalu selanjutnya semuanya dijumlahkan dan menghasilkan 440 kalori. Jadi jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori, energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 0,115, hasilnya adalah 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori, energi metabolis pada lemak sebesar 0,11, yang dimana itu dibagi 100 yang menghasilkan 1 kilokalorinya, jadi 180 dikali 0,11 hasilnya 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya ada 220 kilokalori energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat sebesar 15%, ini dibagi 100 sehingga mendapatkan 1 kalori. Sehingga didapat 220 kalori dikali dengan 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Dan semuanya dijumlahkan menjadi 57 air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Selanjutnya, soal yang kelima, yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktor yang mempengaruhi ekskresi yang pertama, hilangnya air melalui kulit pada mamalia. Melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Selanjutnya, hilangnya air melalui ginjal atau keluar sebagai air seni atau urin. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar protein dan mineralnya yang tinggi akan meningkatnya hasil hilangnya air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengecerkannya perlu diperlukan air sampai konsentrasinya tidak berbahaya lagi. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Selanjutnya yang keempat, melalui saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya
pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Begitulah penjelasan video kali ini dari saya. Segala kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.